Di setiap sudut kampus selalu ada cerita yang membentuk siapa kita sebagai sebuah komunitas. Ada langkah-langkah yang mungkin terlihat biasa, tetapi bagi sebagian orang merupakan perjalanan panjang yang penuh keberanian. Ada ruang-ruang belajar yang berdiri bukan hanya sebagai tempat menimba ilmu, tetapi sebagai pengingat bahwa setiap manusia berhak hadir, berhak berkembang, dan berhak mendapatkan kesempatan yang sama. Di UNESA, nilai inklusi tidak hanya tampak dari berbagai layanan pendukung, seperti pendampingan, aksesibilitas, atau ruang konsultasi, tetapi juga dari cara kita saling memandang sebagai sesama pembelajar. Dari cara kita berhenti sejenak untuk membantu, mendengar, atau sekedar berjalan bersama. Karena sesungguhnya, inklusi tidak lahir dari kebijakan semata, tetapi dari kepedulian yang tumbuh di antara kita. Dari niat untuk memahami bahwa setiap langkah, setiap usaha, dan setiap keberagaman adalah bagian dari kekuatan yang membuat kampus ini hidup. Baik, sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Alamin dari Prodi Pendidikan Luar Biasa Angkatan 2025. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Renata Muhammad Alamsyah. Saya dari PLB, dari kelas 2025E, dari angkatan 2025, asal dari Kota Mojokerto. Salam kenal semuanya. Pengalaman saya ketika masuk ke kampus itu sangat-sangat seru, kakak. Karena saya itu belum pernah mendapatkan pendidikan inklusif atau sifat inklusif. Nah, ke paket C, saya kan SMA-nya paket C ya. Di paket C itu tidak menerapkan sifat inklusif sama sekali. Meskipun itu sekolah memang menerima anak tunanetra, tapi tidak menerapkan sifat inklusif. Nah, begitu masuk UNESA ternyata itu berbalik 190 derajat, bahkan 1000% ternyata mencerminkan inklusif. Dimana ketika PKKMB, teman-teman saya itu, meskipun nggak kenal itu kakak-kakak tingkatnya, halo mau kemana, kelompokmu yang mana, kayak aku langsung digandeng, diarahkan, dan komdisnya pun biasanya kan serem ya ternyata kayak. Kalau ke aku nggak, gitu, ke aku nggak. Kalau kamu perlu apa-apa, nanti ini ya, aku di sini gitu. Ya pasti yang pertama bingung, karena belum tahu lingkungan UNESA. Temani ayah saya gitu, jadi untuk mengenali sedikit lingkungan UNESA dari tempat tinggal ke kantin ke kampus gitu. Jadi alhamdulillah lah dengan berjalannya waktu bisa beradaptasi lingkungan sosialnya juga, termasuk cuaca. Ya untuk saya itu seperti biasa aja. Ya untuk lingkungan ada yang namanya orientasi mobilitas. Itu untuk tunanetra. Orientasi pengenalan mobilitas itu seperti ya, berjalan ya. Jadi intinya mengenal lingkungan. Ya caranya itu ya harus jalan-jalan lah gitu, mengenal lingkungan. Ini misal dari tempat tinggal mau ke kampus harus kemana. Aku ikuti apa yang sudah diterapkan di kampus ini. Misalkan contohnya ya, di sini tuh taruhlah kalau masuk kuliah itu jam 7 ya. Nah berarti sebelum jam 7 aku sudah harus di kampus. Biasanya aku jam 6.15 Kak. Pagi banget, Pagi masih lama itu. Iya, pagi banget kan, jam 6.15 aku udah sendirian di sini gitu. Kadang-kadang yang bersih-bersih gitu, kamu kok pagi banget gitu. Saking semangatnya gitu. Saking senangnya karena kuliah juga kan dari hati kan, makanya seneng banget gitu kan. Terus juga
dari teman-temannya juga, teman-teman kampus ini gimana sih mereka ini dari pembahasannya atau apa ini, karena PLB pembahasannya itu random ya, dan juga teman-temannya kan banyak yang cewek ya. Kalau PLB itu cowoknya dikit banget Kak. Nah itu kayak akhirnya ya aku mengikuti aja, misalkan mereka bahas makanan ya aku ikut aja. Guys kemarin loh seblak di sini enak gitu, kayak kita itu lebih mengikuti. Emang di mana mereka excited di mana gitu, di sini loh di Gang 7 di sini. Jadi kayak akhirnya tuh obrolannya cair. Nah jadi aku lebih ke berusaha membuat diri aja. Gimana di kampus itu biasanya aku berusaha ikuti. Nah itu akhirnya aku karena bisa mengikuti dan melewati itu, kayak akhirnya kuliah tuh jadi enak banget gitu loh. Kalau fasilitas yang ada di PLB saat ini itu menurut saya tuh udah bagus banget. Itu bagi saya yang tunanetra, nggak tahu kalau disabilitas saya. Kalau bagi yang tunanetra itu sudah bagus banget. Contohnya di sini tuh ada guiding block, kalau kakak tahu garis kuning. Nah, garis kuning itu namanya guiding block. Nah, di mana fungsi dari guiding block itu untuk mengarahkan kita yang tunanetra supaya tidak kesasar, tidak tersesat gitu. Karena arah dari guiding block itu juga ke jalan yang lebih strategis gitu loh Kak. Nah, itu kan lebih aksesibel untuk kita yang disabilitas tunanetra kan itu. Terus juga ketika di setiap ruangan itu ada huruf braille-nya. Untuk itu alhamdulillah UNESA itu mulai penerimaan sampai udah ada di kampus, misal mahasiswa disabilitas sebenarnya udah ramah, mulai fasilitas, dosen-dosennya, mahasiswanya juga aware. Terus gak aspek aku sebenarnya Kak, kemarin kan PKKMB kan, ikut juga, kami ikut. Nah untuk mahasiswa disabilitas itu ada pendampingan. Aku gak nyangka dari rumah, oh berarti UNESA benar-benar ramah untuk disabilitas. Untuk harapannya mungkin pastilah masih ada kekurangan sedikit-sedikit, tapi untuk layanan mahasiswanya, teman-temannya, dosen-dosennya alhamdulillah cukup ramah disabilitas. Terus mungkin kalau fasilitas ya memang merasa ada yang kurang gitu. Untuk teman-teman disabilitas di luar sana, jangan takut untuk bermimpi, jangan takut untuk menggapai cita-cita, teruslah berjuang. Terutama bisa melalui mana saja, salah satunya bisa melalui UNESA. Jangan takut masuk UNESA karena UNESA juga udah welcome dari penerimaan sampai sampai wisuda juga udah ramah disabilitas. Intinya jangan takut, jangan berhenti berjuang untuk teman-teman semuanya yang disabilitas maupun yang lainnya gitu kan. Ya mungkin pesan yang hendak saya sampaikan untuk teman-teman disabilitas adalah mungkin yang pertama itu jangan pernah minder dengan diri sendiri. Karena meskipun kita ini memiliki kekurangan, tapi ada kelebihan yang belum tentu dimiliki oleh orang lain. Gitu. Karena apa? Karena stigma di masyarakat itu masih menganggap kalau kita yang disabilitas itu tidak bisa apa-apa, Kakak. Jadi kayak diskriminasi di mana-mana, bullying di mana-mana itu sudah kayak sering mendapatkan stigma yang seperti itu gitu loh. Nah, jadi justru dengan munculnya stigma-stigma negatif di kita itu jangan membuat kita minder, justru malah kita harus semakin bangkit, menunjukkan kalau kita ini bisa sukses di masa depan dan berhak mendapatkan pendidikan dan kesetaraan. Karena support kalian itu adalah penunjang kesuksesan untuk kami. Kalau kalian memang terlalu mengasihani kami, misalkan kayak ini bisa nggak ya, kalau gini bisa nggak ya gitu, kayaknya nggak bisa deh karena nggak bisa lihat, salah besar, jangan sampai seperti itu gitu loh. Jadi itu saja sih kalau pesan saya itu, jangan minder intinya gitu.